Kan saya operasi juga dengan Pak Kapolres dan tertangkaplah mucikari maupun pelaku. Nah ini kita baru mau terusan operasi kan keburu COVID ya. Jadi apapun ya tindakan yang kira-kira membahayakan masyarakat saya pasti akan marah gitu. Siapapun ya, kita nggak melihat pangkat jabatan, tapi tugas saya adalah menjaga masyarakat gitu. Tapi orang nggak kapok loh datang ke puncak. Mungkin juga ada yang datang ke situ untuk menikmati wisata macet ya. Barangkali itu wisata macetnya seru kali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para saudara, sobat dan guys. Bertemu lagi bersama saya Ferdi Setiawan Mas Blangkon. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang kepala daerah yang memiliki wilayah yang sering menjadi primadona warga ibu kota saat akhir pekan, yaitu Puncak Bogor. Kita akan bertemu langsung dengan Bupati Bogor Ade Yasin. Tetap di The Blangkon TV, blak-blakan, no kontroversi. Nah, poro konco, poro sedulur, sekarang saya berkesempatan untuk menemui seorang tokoh yang sangat dikenal di Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Ade Yasin, penguasa Kabupaten Bogor. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Pasti sibuk ya, Bu ya? Pasti. Akhir-akhirnya apa, Bu, yang sedang difokuskan dari pemerintah Bogor, Bu? Ya sekarang kan masih masa pandemi COVID-19 ya. Kita sudah berbulan-bulan, ya kurang lebih 5 bulan ya ngurus masyarakat juga. Supaya bagaimana masyarakat tidak tertular, bagaimana yang tertular juga diobati, sembuh ya. Ya ini kita selama ini kerja itu aja fokus, tapi tidak lupa juga sekarang kan udah menuju pra AKB, istilah di kita kan ada istilah Pak Gubernur ya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita mulai mengingatkan masyarakat lagi. Jadi kalau kemarin kan mereka biasa di rumah, lalu pelan-pelan sekarang mulai kerja lagi, mulai beraktivitas lagi, otomatis ekonomi kan mulai naik ya. Jadi kita fokus untuk pemulihan ekonomi, juga tentu kesehatan tetap kita jaga begitu. Tapi sebenarnya memang COVID ini Ibu tidak menduga, Bu ya, anggaran yang istilahnya 2 tahun ini buat anggaran bla 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 ternyata ada ini gitu, Bu ya. Iya, semuanya pasti tidak menduga, dan ya pasti ini resikonya juga kepada ekonomi juga ya. Apalagi di Kabupaten Bogor ini kan bencana ini sudah dimulai sejak tahun baru. Jadi malam tahun baru dan tanggal 1-nya kita dapat bencana besar. Di Bogor Barat ada 4 kecamatan yang terkena ribuan pengungsi banjir longsor. Di Bogor Timur juga banjir. Ini belum pulih, dan bahkan kita juga bulan lalu baru meresmikan Huntara. Ya di bulan Maret sudah COVID. Jadi ya bersambung terus nih dari Januari sampai sekarang ini kita sedang mengurus bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam begitu. Capek ya, Bu ya, jadi bupati itu, Bu ya. Ya resikonya harus capek. Kalau nggak mau capek diam aja di rumah. Jadi kaum rebahan. Tuh saudara, kaum rebahan. Sekarang baru trending tuh kaum rebahan. Iya. Ibu 2 tahun menjadi pemimpin Kabupaten Bogor. Perbedaan, Bu, yang Ibu rasakan otomatis kan membagi antara keluarga ke masyarakat dan sebagainya itu. Bagaimana, Bu? Ya 2 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Jadi ini juga lama ya. Jadi kita juga menata ini Kabupaten Bogor ini dari tahun pertama saya jadi bupati ya. Apa yang kira potensi yang bisa digali, apa kira-kira ada potensi yang tidak boleh terlalu dieksploitasi, ada potensi yang juga harus kita jaga dan kita rawat, kan itu banyak ya. Jadi kita memilah-milah dan kita gali potensi yang ada yang memang tidak merusak ya, tapi kita rawat potensi yang indah dan tidak boleh dirusak. Dan kita juga ya banyak sih sebetulnya. Bogor ini kan luas dan penduduknya juga banyak, bahkan terbanyak se-Indonesia loh. Iya. Jadi Kabupaten Bogor itu hampir sama dengan satu provinsi di Sumatera Barat. Penduduknya malah lebih banyak, 5,9 juta, bahkan lebih banyak dari Singapura. Jadi sebetulnya saya tuh
apa ya, bebannya sih provinsi gitu di sini, beban provinsi. Jadi kita jalani aja lah, karena memang terluas di Indonesia, bahkan kabupaten terluas di dunia. Karena di dunia nggak ada kabupaten. Oh iya benar. Saya setuju itu, Bu. Kabupaten terluas di dunia, karena di dunia nggak ada kabupaten. Ibu selama 2 tahun ini, Bu, apa sih Bu, kalau boleh orang pengen tahu nih, Bu, yang telah dicapai Ibu 2 tahun, dan selama 3 tahun ke depan itu program utamanya itu apa sih, Bu, untuk pemerataan di Kabupaten Bogor ini, Bu? Ya sebetulnya saya sih sekarang sedang melakukan pembenahan ya, karena program saya itu kan Pancakarsa. Jadi selama ini banyak potensi wisata yang harus digali. Jadi saya fokus kepada wisata, ya kan, wisata alam. Kita punya alam yang indah, ya kan, hijau, bukit-bukit, gunung-gunung. Ini kan perlu digali juga potensinya. Yang nggak punya itu laut. Kita punya semua, tapi laut nggak punya. Tapi ini tidak mengurangi potensi untuk terus digerakkan masyarakat. Bahkan sekarang mulai desa-desa ini sudah mulai menggali potensi masing-masing. Sekarang kan wilayah timur yang tadinya sepi, sekarang sudah mulai ramai karena ada wisata-wisata yang dibangun oleh desa, ya kan. Lalu selatan, kalau selatan puncak itu memang dari dulu jadi objek wisata. Cuman dengan kemacetannya itu menjadi terkenal, bahkan terus-terusan viral. Semenjak COVID ini juga pasti Sabtu Minggu puncak ramai jadi viral. Padahal sebelumnya juga ramai kan, begitu, selalu ramai dan selalu macet begitu. Tapi karena COVID ini menjadi menarik begitu. Kita juga tidak bisa tutup puncak karena ini menjadi wilayah perlintasan juga gitu. Jadi ya yang penting kita jaga, masyarakat kita jaga dengan menerapkan pola hidup sehat dan pakai masker gitu. Ya kan dengan itu aja dipatuhi pasti insya Allah kita menghindari penularan gitu. Jadi berarti yang di wisata tuh udah mulai dibuka lagi. Iya, udah mulai buka dan udah mulai bangkit. Udah mulai senang juga para pedagang asongan sudah mulai bisa berdagang, ya kan. Terus hotel-hotel juga sudah mulai diisi walaupun kapasitasnya baru 50%. Restoran juga sudah mulai buka, ya kan. Ini lumayan lah ada kegiatan dan juga ekonomi mulai menggeliat. Ya tentunya ini juga kita berharap masuk ke pendapatan asli daerah juga meningkat, karena kemarin selama COVID itu dari Maret, April, Mei, Juni itu kita benar-benar harus drastis turun, harus mengetatkan ikat pinggang. Udah ada refocusing 35% kan kewajiban itu, terus anggaran-anggaran juga sebagian beralih ke kesehatan dan bansos, sehingga kita harus pintar mengatur supaya pembangunan juga tidak berhenti begitu. Oke Bu, Ibu juga dikenal kan tegas ya Bu ya. Bahkan kemarin sempat viral Ibu dengan Pak Ngeci Rhoma Irama tentang kemarin kejadian di mana tuh di desa, di Pamijahan, soal konsernya Rhoma Irama. Sebenarnya apa sih Bu membuat Ibu tegas dengan memberlakukan, atau mungkin tidak takut dengan tokoh seperti Rhoma Irama itu kan memang pelanggaran PSBB? Bisa diceritakan sedikit Bu dasarnya itu? Iya, kalau bagi saya juga nggak tahu itu apakah itu tindakan tegas atau gimana ya, karena begitu saja keluar dari saya gitu. Kalau ketika ada yang kira-kira membahayakan masyarakat, saya marah kan gitu, nggak boleh, saya bilang. Saya melindungi masyarakat saya, makanya selama COVID ini kan selain saya melarang kegiatan-kegiatan besar, saya juga masif melaksanakan tes ya di pasar-pasar, hampir semua pasar kita juga sudah melakukan tes di tempat-tempat umum dan lain-lain, supaya ini cepat reda gitu, ketahuan yang positif cepat ketahuan, kita tracking keluarganya, lingkungannya, sehingga tidak banyak orang yang tertular gitu loh. Kan kita ini kan daerah penyangga ibu kota ya, sangat dekat sekali, bahkan orang Bogor banyak yang kerja di Jakarta. Nah ini yang sulit ya, tapi kita minimalisir dengan perbanyak tes gitu, walaupun akhirnya nambah-nambah terus, tapi nggak apa-apa nambah sekarang, terlihat banyak sekarang daripada ketika kita diamkan di belakang hari orang sudah reda kita nambah terus kan gitu, itu lebih berbahaya. Jadi tidak pernah ada berhenti nantinya kan, makanya kita lakukan itu. Jadi apapun ya tindakan yang kira-kira membahayakan masyarakat, saya pasti akan marah gitu. Siapapun ya, kita nggak melihat pangkat jabatan, tapi tugas saya adalah menjaga masyarakat gitu. Tuh, Poro Konco, galak tapi tegas, atau tegas tapi galak. Nanti Poro Konco yang melihat sendiri ya. Bu, sekarang tentang
Puncak nih Bu, kan Puncak tuh banyak menjadi sorotan. Bahkan kalau banjir Puncak disalahkan, kalau macet Puncak disalahkan. Bahkan kemarin ada tanda petik esek-esek kawin kontrak Puncak juga. Ibu mendengar seperti itu geram nggak sih Bu, dan apa sih Bu yang Ibu perintahkan ke jajaran Ibu untuk menghilangkan image itu? Iya, ini kan resiko satu wilayah. Yang pertama adalah menuju Puncak itu juga wilayah perlintasan ya, dari Bogor ke Bandung ke Cianjur dan ke wilayah-wilayah lain nanti. Nah, itu resiko bagi sebuah lintasan dan resiko juga sebuah tempat pariwisata. Tapi kami juga tidak ingin pariwisata kita dikotori oleh hal-hal yang negatif seperti kawin kontrak dan lain sebagainya. Makanya sebelum COVID itu kan saya operasi juga dengan Pak Kapolres dan tertangkaplah mucikari maupun pelaku. Nah ini kita baru mau terusan operasi kan keburu COVID ya. Akhirnya kita stuck, berhenti. Orang juga berhenti kegiatan. Villa hotel juga sepi ya. Akhirnya ngilang sendiri tuh. Dan turis-turis Arab pun sudah pulang ya kan, karena kebanyakan turis-turis dari Timur Tengah sudah pulang, sehingga kegiatan itu juga sudah berhenti gitu loh. Ya kita juga harus jaga jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kawasan Puncak itu pasti macet. Kenapa harus macet? Ya karena memang di situ banyak bottleneck. Jadi ada luas masuk keluar tol, luas jalannya masih bagus. Masuk ke Megamendung sudah ada penyempitan, hanya 2 jalur. Terus keluar luas lagi gitu aja. Mungkin ada sekitar 3-4 titik yang memang bottleneck gitu. Jadi setiap hari Puncak macet itu biasa. Hari Sabtu Minggu apalagi ya sudah biasa. Tapi orang nggak kapok loh datang ke Puncak. Mungkin juga ada yang datang ke situ untuk menikmati wisata macet ya. Barangkali itu wisata macetnya seru kali ya. Buka jendela, menghirup udara segar begitu. Ya tapi kita juga harus ada upaya untuk supaya Bogor atau Puncak tidak macet. Bagaimana caranya? Kita sedang memikirkan dan mendorong pemerintah pusat untuk membuka jalur Puncak 2 atau PTT Poros Tengah Timur. Ini sedang saya upayakan supaya memecah kemacetan. Karena seumur-umur pasti begitu ya macet. Jadi nantinya akan ada wisata yang biasanya di Puncak 1, di Puncak 2 ada ya? Puncak 2 ya istilahnya gitu. Jadi itu akan mengurai kemacetan, sebagian kemacetan, dan nanti orang akan fokus kalau mau kemana, wilayah mana nih, ada timur, ada selatan kan, satu lagi kan di timur, jadi timur juga tembus-tembusnya ke Cianjur. Itu sedang saya dorong ke pemerintah pusat karena kilometernya cukup luas jauh ya, ada 48,7 km, itu biayanya juga besar, ada beberapa yang harus dibuat jembatan karena perlintasan juga ada kali-kali gitu, sehingga cukup memakan biaya yang banyak dan kita tidak mampu membiayai, makanya kita minta bantuan pemerintah pusat gitu. Oke Bu, kita dukung para konco itu tadi misi Ibu ya, untuk kembali menghidupkan wisata di Puncak dan akan membentuk jalur yang lebih bagus di wisata Puncak 2 Bu ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendukung programnya Ibu Ade Yasin. Pertanyaan terakhir di Sinau Bareng ini Bu, impian Ibu tuh 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Bogor tuh seperti apa sih Bu? Impian saya tuh kan program saya ini kan yang pertama bagaimana menuntaskan sekolah-sekolah rusak ya, supaya sekolah-sekolah di sini bagus, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah karena di sini juga masih rendah ya, belum sampai ke lulus SMP ya, tengah-tengah udah berhenti lah. Terus indeks pembangunan manusia itu juga kita tingkatkan. Saya ingin Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten yang termaju, nyaman, berkeadaban. Jadi ini mudah-mudahan dalam jangka waktu 3 tahun kurang ya, sebetulnya 3 tahun kurang ini saya bisa mewujudkan keinginan saya untuk supaya Bogor lebih baik dari sekarang, dan Bogor juga menjadi kota yang dikangenin sama orang gitu. Kalau orang sudah datang ke sini sekali, aduh pengen lagi ke Bogor ya gitu, pengen datang lagi ke sana, saya kangen dengan ini, pengennya begitu gitu loh. Jadi membekas gitu. Oke itu para konco. Jadi kalau ke Bogor, kalau saya sih ingat Ibu Ade Yasin yang cantik ya. Nanti kalau orang ke Bogor mungkin akan ingat Ibu Ade Yasin, dan mungkin wisata Bogor akan lebih banyak ke depannya Bu ya. Iya. Oke para konco, di segmen Sinau Bareng cukup sekian. Nanti habis ini kita akan segmen Kuyun Waton bersama Ibu Ade Yasin. Tetap di The Blangkon TV. Ingin dikenal sebagai kedepannya sebagai bupati yang galak atau bupati yang
murah senyum sih Bu? Saya ingin dikenal sebagai orang yang baik hati. Wah, tidak masuk pilihan tuh berarti saudara-saudara. Suka-suka saya dong. Pilihannya tuh di antara tengah-tengah antara galak dan murah senyum yang baik hati. Wah, saya Kalau saya terlahir lagi, mungkin saya bisa jadi politisi kali Bu. saya pengen jadi apa ya? Dia bilang ketika kita berbuat baik tidak ada yang mubazir, pasti akan diingat perbuatan baik kita. Tetapi ketika kita berbuat jahat, pasti orang akan ingat kejahatan kita. That's your final girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Udah dong. Nah,